gambarnya. Bentar. Oke, bentar. Sekarang Ibu masuk materi. Minggu kemarin kan Ibu suruh kamu lihat yang materi yang ke-1, materi kedua ya? 3, lupa Ibu. Ada? Semuanya lihat? Di learning, ada lihat? Lihat enggak? Lihat, Bu. Suara sih? Kemarin? Minggu kemarin. Ada kan? Halo? Iya, Bu, ada, Bu. Ada, Bu. Iya, ada, Bu. Jawab, coba. Ada, Bu. Ada pertanyaan enggak itu? Ada pertanyaan enggak? Ada, Bu, di bagian paling bawah. Yang mana? Bagian mana? Yang di bawah, Bu. Di paling ada dua soal. Ada 2 soal. Terus soal yang nomor berapa? 1 dan 2. Yang sistem mekanis ya? Bentar. Yes. Ini kan? Ya, yang ini bukan? Iya, Bu, yang itu. Nah, yang mana? Ini kan mekanis ya. Sistem mekanis itu adalah masukannya boleh tegangan atau arus, dan luarannya nanti adalah sesuatu yang lain lah, terserah mau dia putaran, kecepatan, posisi, nah itu ya. Jadi dia itu disebut dengan mekanis ya. Contohnya misalnya motor itu kan masukannya listrik, keluarannya putaran. Nah, bagian mana yang kamu itu mau ditanyakan? Yang mana? Ini tugasnya soal-soal ini kamu kerjakan kan? Lalu cek. Seadanya, sebisa kalian. Iya, Bu, dikerjakan, Bu. Dikerjakan. Terus pertanyaan yang mana? Terus kalian mengerjakan soal-soal ini, kamu basisnya pakai apa? Pakai buku apa? Pakai apa gitu? Basisnya Buku atau internet atau apa? kalau saya, Bu, dari internet, Bu, sumbernya, Bu. Ya, dari internet. Terus dikerjakan? Iya, Bu, dikerjakan. Ada pertanyaan enggak? Ada, Bu, Apa pertanyaan. coba pertanyaannya? Yang bagian yang soal nomor 1. Nomor berapa? Nomor 1. Soal ini, sekarang, yang di depan kamu ini? Iya, Bu, nomor Kenapa? 1. Kami yang bingung tuh mendefinisikan gitu, Bu. Maksudnya dari gambar nih kan, mana sih yang harusnya sebagai inputan gitu, untuk outputnya gitu, Bu. Yang ada tanda putar N gitu, tanda panah N tuh. Itu kami bingungnya di situ. Oke. Nah. Ini soalnya apa coba? Nomor 1 itu adalah
Oh, ini kan Ibu belum ngomong inputan ya. Jadi Ibu suruh nurunkan kamu persamaan yang timbul aja. Jadi kalau persamaan yang timbul itu jadi dari sini itu persamaannya apa, dari sini itu apa gitu kan? Kalau dari sini persamaan yang inputannya apa? Dari sini. Pasti E kan? Iya. Nah, ya udah. Itu kan belum ada Ibu sebut inputan. Kalau Ibu ngomong input itu berarti Ibu sudah ngomong yang ini nih materi kuliah kita hari ini. Tapi Ibu udah akan banyak ngajar hari ini. Ya, nanti Ibu akan suruh kamu kerjakan soalnya. Beberapa soal. Nah, itu baru Ibu sebut. Misalnya gini, kata Ibu, ini inputannya adalah E. Keluarannya nanti putaran. Kalau sudah yang kayak ini, kalian cuma lihat aja rangkaian itu kan sudah pasti ada inputnya tegangan kan. Ada R, ada L, ada I. Ini persamaan di sini apa gitu. Persamaan di sini apa? Gitu. Nah, yang di sini bagian sini itu ini ada persamaan mekanis di sini. Kan di atas ini kamu enggak bisa langsung masuk sini kan, lihat yang di atas itu. Kita coba Ibu lihat lagi. Jadi dari sini model matematik dari sistem elektromekanik itu adalah masukannya dengan keluarannya itu beda, elektromekanis ya. Jadi ada elektronik dan mekanik. Nah, kalau elektrik dia keluarannya tetap elektrik itulah. Kalau mekanik dia keluaran tetap mekanik itulah. Nah, yang kamu tanya tadi ini salah satu contoh rangkaian elektrik mekanik. Masuknya listrik, keluarannya nanti putaran dia. Tapi kan Ibu belum masuk sampai sana. Ibu baru nyuruh kalian buat ini. Nah, bisa kamu lah. Dari kamu lihat rangkaian listrik ini kan rangkaian listrik biasa. Apa yang ada di sini persamaannya? Itu kan sebisa kamu. Nah, juga yang kayak ini. Apa yang ada di sini? Ada kalau Ibu ngomong ini generator, lain lagi ya. Nah, kita lihat dari atas ya. Nah, ini misalnya contohnya yang mekanik biasa. Ini kan persamaan pegas. Jadi persamaan itu ada, kalau ini Ibu tuliskan, ada output, ada input. Kenapa? Nanti keperluannya untuk sesuatu persamaan model matematis. Nanti output dibagi input. Itu. Kebetulan Ibu kasih. Gitu. Ya. Kebetulan Ibu kasih. Tapi kalau kamu sudah Ibu omongi, jadi Ibu pernah ngomongkan di awal bahwa nanti akan Ibu kasih soal kamu itu tanpa menggambarkan. Jadi kamu menggambarkan sendiri saja. Jadi itu logikanya kamu lah gitu. Misalnya kata Ibu, ada inputan A dengan output sekian. Ibu tidak menggambar. Jadi nanti kalian gambarkan. Nah, kalau ini kebetulan ada outputnya. Outputnya itu adalah apa namanya posisi. Ini adalah input di sini. Nah, terus kalian disuruh menurunkan persamaannya. Ya, jadi dia itu ada bergerak situ ya, didorong bergerak situ dengan konstanta pegas dan gesekan sekian, masanya sekian. Persamaan apa yang timbul di sini? Nah, kalian ini harus pakai hukum Newton kan, hukum gaya ya, gaya. Jadi ini gerak translasi. Kalau gerak translasi itu ada gerak di datar, di bidang datar. Kalau nanti Ibu sebut lagi yang gerak rotasi. Gerak rotasi itu yang ini. Nah, ini gerak yang diputar. Nah, ini kakek jadi ini apa namanya? Basic dari si ini nih yang soal kamu tadi. Ini nih. Ini putar ya. Nah, ini sama nih. Ini diputar mana tadi? Nah, ini gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang ini gitu. Nah, ini jadi kalau ada massa sekian dengan ini sekian, konstanta pegas sekian dengan gesekan sekian, diberi inputan n sekian, persamaan apa yang muncul di sini? Nah, ini kalau persamaan apa namanya hukum gaya, ya, gaya translasi itu berlaku hukum Kirchhoff. Hukum Newton, yaitu adalah apa coba? Sigma gaya sama dengan apa coba? Gaya itu adalah sama dengan massa kali percepatan, Bu. Ya, itu kan yang kamu tahu kan. Jadi sigma dia itu sebetulnya. Jadi gaya itu adalah massa dari percepatan. Percepatan itu adalah orde berapa? Orde 2, Bu. Orde 2 kan udah pasti kan. Ya, jadi ini massa kali percepatan tuh kayak gini. Nah, jadi kalau di sini dibilang kayak itu, jadi gaya itu, gaya yang ada diberikan kepadanya itu adalah massa dikali percepatan. Nah, yang ini md kuadrat per dt kuadrat atau ya dy per dt
DY per DT ini apa coba? Posisi Perubahan, dibagi perubahan iya, apa? perubahan terhadap waktu. Perubahan terhadap waktu itu apa namanya? Kecepatan kan? Iya, Pak. Ya, Iya, kecepatan. Jadi dia itu kalau massa sudah pasti dia dengan ini. Nah, ini gaya namanya. Gaya yang ada di sini gitu. Gaya yang ada di sini. Cuman dia ini tadi ada output, ada inputan gitu. Jadi gaya yang terbentuk di dalamnya itu adalah kalau kita itu buat persamaan itu jadi ada order 2, order 1 dan konstanta gitu ya. Nah, supaya dia jadi persamaan yang lengkap. Nah, ini MD kuadrat Y per DT kuadrat plus B ini dikurang ini gitu. Nanti dia akan jadi satu persamaan kayak gini. Input sama output ini. DY dikurang DN. Jadi sama kayak kemarin tuh apa tuh namanya kalau arus ya. Arus yang masuk di sini sama arus yang keluar arus yang masuk di daerah yang sama, di rangkaian yang sama, dia itu akan mengurangi atau kalau dia berlawanan dia saling menguatkan ya kalau kamu belajar di rangkaian listrik itu. Kalau dia satu arah dia saling mengurangi. Nah, itu kamu perhatikan lagi arah arusnya. Nah, di sini dia sama. Jadi dia dikurang. DY per DT dikurang DN per DT kali B konstanta gesekan. Dan ini konstanta pegas, Y dikurang N. Nah, ini kan sama dengan 0 harusnya, salah Ibu, kurang ini, sama dengan 0. Jadi, sigma F dikurang M kali A, itu sama dengan 0. Ya, nah ini, yang si ini dikeluarin ke sana ya, geser ke kanan, yang ini tetap di kiri. Yang ini tadi adalah persamaan dari hukum Newton. Ini kenapa dibuat seperti ini? Harusnya ini sama dengan 0 saja. Itu adalah sigma F sama dengan MA, atau sigma F dikurang M dikali A itu sama dengan 0. Ya, jadi semua gaya yang ada di sini itu harus sama dengan 0 harusnya. Tapi kalau ini Ibu definisikan ada input, ada output, maka kalian mencoba membuat persamaan jadi seperti ini. Ini nanti analogi juga dengan persamaan listrik lainnya. Ini biasanya sih tidak N ini, X biasanya. X dan Y, XT, YT. Jadi XT itu input, Y itu adalah output. Jadi X, Y itu adalah posisi, X itu juga posisi. Jadi DX per DT, ini DY per DT kurang DX per DT, tambah KY kurang X gitu ya harusnya ini. Oke, nah ini adalah persamaan gerak translasi. Cuman ini Mbak yang Ibu minta, tidak dong ngomongin output input ya untuk sementara, tapi kebetulan Mbak Ibu buat output input, harusnya Ibu buat aja YT, XT. Udah pasti kalau dia geser tanda panang sana, dia adalah output, dan ini adalah input, masuk ke sini. Oke ya. Nah, ini contoh translasi 2. Ya. Jadi kayak gini juga sama, cuman dibalik aja. Sama, MA sama dengan sigma F. Sama, ini juga FA, MA sama dengan sigma F. Sama. Ya. Dia ini adalah, hukum gaya translasi. Ya. Nah, ini kan tidak ada outputnya. Tidak ada inputnya, cuman kayak gini aja gambarnya. Jadi Ibu buat aja hukum Newton kedua, MA sama dengan sigma F. MDX kuadrat DT, sorry ini ya, per DT kuadrat ditambah B dx per DT plus KX sama dengan F. F ini gaya, F ini gaya dari sini ke sini ya. Jadi posisinya berapa? Ini kayak ini aja. Yang kebetulan yang ini ada, mana tadi? Ini ada 2, ya, sana dan situ dan situ ya. Oke. Nah ini sampai sinilah samaannya nih. Ibu udah ngomongin outputnya apa, inputnya apa gitu. Ini juga sama. Ibu tidak nyebut mana input, mana output. Cuma Ibu bilang, ini adalah gaya rotasi. Gaya rotasi ini biasanya kita pakai persamaan sama seperti gaya hukum Newton itu, tapi dia dalam bentuk torsi. Jadi J alpha sama dengan sigma T. Kalau tadi M kali A sama dengan sigma F. M di situ adalah massa, kalau J sini adalah momen inersia. Alpha itu adalah kecepatan putar. Percepatan putar, kalau yang tadi adalah percepatan gerak, translasi. Kalau T itu adalah torsi, kalau yang tadi F adalah gaya. Sama, cuma ini bedanya dia putar. Kenapa? Kita nak masuk di motor. Ya, cuman kayak ini aja persamaannya. Ini yang Ibu minta tuh ke kamu. Tidak usah lihat apa input, pokoknya persamaan apa yang timbul di situ. Ya nanti kalau mau seandainya yang kamu buat tuh salah kan nanti kita lihat. Nah, ini contohnya dia adalah model matematis motor DC pengontrolan arus jangkar. Artinya apa? Artinya di sini arus jangkarnya, sebentar. Halo? Ya? Waalaikumsalam.
Ya, Ibu lanjutkan lagi ya. Jadi tadi ini contohnya misalnya model matematis motor DC pengontrolan arus jangkar ya. Artinya ini arus jangkarnya yang dikontrol, arus medannya konstan. Jadi di sebuah motor itu Ibu payah memang. Ibu jujur untuk ngajar ini sedikit sulit ya. Selama ini Ibu tidak pernah mengajar dengan menggunakan metode online ini. Kalaupun Ibu mau buat rekaman video juga sulit, masih tetap sulit juga. Jadi harus sebenarnya harus pakai bantuan papan tulis. Ya tapi oke lah ya kalau kondisinya lagi kayak ini, tidak juga bisa Ibu online streaming gitu langsung itu ya, karena sesuatu dan lain hal. Maka kalian harus tahu ya mana yang mau ditanyakan dan kalian boleh ngomong nanya di WAG juga boleh, nggak masalah. Jadi kalau arus jangkar itu artinya arus jangkarnya yang dikontrol. Kalian kalau dengar motor itu ada dua kan, stator dan rotor ya. Kalau kalian sudah pernah masuk lab, tapi kalau belum pernah masuk lab, apa yang Ibu omong ini jadi nggak terbayangkan nih. Ibu tahu juga nih, karena ini kita kena pandemik ya, jadi mungkin agak sedikit susah. Nah itu ada yang namanya stator dan ada yang rotor. Nah yang stator itulah yang arus medan, yang rotor itulah yang jangkar. Rotor itu yang berputar. Jadi kalau kalian melihat sebuah motor DC kan ada benda bulat panjang keluar itu besi panjang yang keluar dari lingkarannya itu disebut dengan rotor, dia berputar. Itu yang nanti yang dipasang dengan terserah mau dipasang di robot, mau dipasang di mana, sehingga robot itu bisa sehingga motor itu bisa menggerakkan roda gitu. Nah, itu namanya rotor. Stator itu adalah yang melingkupinya. Itu biasanya disebut medan. Nah, yang mana yang disebut arus jangkar yang ada di rotor. Nah, kalau motor DC biasa yang biasa motor DC servo yang untuk misalnya kamu main-main robot itu ya, itu biasanya dia yang melingkup itu adalah medan magnet. Artinya itu statornya konstan itu apa? Tidak berubah. Kenapa? Dia pasang magnet di situ. Itu Ibu sebut IF-nya konstan, arus medannya konstan. Magnet itu konstan kan? Nah, kalau seandainya arus IF itu bukan dari medan magnet, misalnya kamu pasang belitan atau L, dia beda nanti. Ya. Nilainya bisa berubah-berubah sesuai dengan arus yang masuk. Tapi kalau dengan magnet permanen, dia akan konstan. Ini maka disebut dengan arus jangkar yang dikontrol cuma arus jangkar, tapi arus medannya dijaga konstan. Nah, biasanya kalau kita ngomong motor itu adalah elektrik mekanik. Elektriknya itu yang ini, mekanik yang ini. Kenapa? Ya di pangkal sini sumber daripada motor itu adalah elektrik. Ya jadi kayak contohnya misalnya ini kipas angin itu kan motor. Kamu colok ke listrik, kipas angin kamu baru muter. Nah, putaran itu yang di sebelah sini.